Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan.
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kudus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena Tuhan boleh memperkenankan kami ada di tempat ini Tuhan, memuji mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kini saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicara kepada kami Tuhan. Kuatkan setiap kami, tegur kami ya Tuhan. Arahkan kami kepada jalan yang Engkau kehendaki. Bila mana Engkau menempati, bila mana Engkau melihat jalan kami mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, luruskan jalan kami lewat firman-Mu pada pagi menjelang siang hari itu. Segala manifestasi kuasa setan, roh jahat yang ingin sabotase akan pemberitaan firman Allah, kami saat ini berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya. Amin. Jangan biarkan seorang pun yang terluput, terlewatkan dari jemahan kuasa firman-Mu pada pagi hari ini. Amen. Hati kami siap menyambut firman-Mu. Amen. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya mengajak kita membuka kitab kita dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-18.
Mazmur pasal 18 ayat 31. Bapak Ibu perhatikan dan saya akan bacakan ayat ini buat kita. Ayat 31 ya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Satu ayat lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Boleh kembali ke Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Katakan amin. Amin. Dari 2 ayat ini kita menemukan satu kesimpulan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Saya ulangi, dari kedua ayat ini kita menemukan satu kesimpulan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Mungkin kita berkata, Pak, saya sudah berdoa sekian lama. Saya sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun berdoa kepada Tuhan, tapi kok nggak ada apa-apa. Apapun yang Bapak Ibu mau katakan, tapi saya mau sampaikan bahwa apa yang Alkitab katakan itu iya dan amin. Haleluya. Apapun yang Alkitab katakan itu pasti terjadi. Amin. Nah, banyak orang karena melihat kenyataan hidup yang dia alami, lalu mereka mulai marah, kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah berdoa, bergumul, doa puasa, minta nubuatan dari hamba Tuhan dan seterusnya, tapi kok nggak terjadi apa-apa. Ada banyak orang juga karena terobsesi dengan situasi kemajuan dunia saat ini yang serba instan, jadi mereka juga berharap begitu. Maunya semuanya cepat jadi, cepat jadi, cepat jadi. Mau cepat jadi orang kaya. Jadi orang kaya tidak dosa. Tapi kalau jadi kaya dengan cara yang tidak patut, itu yang bermasalah. Amin. Mau jadi pendeta, cepat jadi pendeta yang terkenal. Mau jadi gembala, gembala yang cepat, gerejanya besar, jemaatnya ribuan. Akhirnya dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, itu dilakukan. Saya mau sampaikan, Tuhan tidak tertarik dengan cara-cara seperti itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan tidak tertarik seperti itu. Tapi Pak, katanya Tuhan berjanji begini-begini, tapi saya sudah pelayanan 5 tahun kok begini-begini aja. Saya sudah dagang sekian lama kok begini-begini aja. Saya sudah berdoa supaya punya pasangan hidup kok sampai sekarang kok nggak ada. Hari ini saya bicara tentang menanti janji Tuhan. Amin. Menanti janji Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa kita harus punya pemahaman yang benar dan jelas tentang kebenaran firman, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang kerdil secara iman. Amin. Karena kalau kita memiliki iman yang kerdil,
kita akan gampang ditipu, kita akan gampang dimanipulasi oleh iblis. Amin. Tapi kalau kita punya iman yang benar, apapun yang coba dilakukan oleh iblis untuk membohongi kita, menipu kita, kita tidak akan tertipu. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena kita punya pemahaman iman yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel menanti 400 tahun supaya mereka bisa keluar dari Mesir. 400 tahun. Saya nggak usah buka ayatnya, karena teman-teman kalau saya buka satu-satu. Tapi kalau kita periksa dalam Alkitab, Tuhan memberi janji kepada Abraham dan penggenapannya 400 tahun. Kaleb, Tuhan berjanji kepada dia di usia 40 tahun. Dan penggenapannya itu butuh 45 tahun. Coba kita lihat ayat. Yosua pasal 10. Maaf, Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat 7. Nanti kita lihat Yosua pasal 14 ayat 10. Yosua pasal 14 ayat 7. Tapi perhatikan, saya bacakan ayat ini. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Coba kita lihat ayat 10. Di ayat 7 ini Kaleb usianya 40 tahun. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kapan itu? Waktu dia usia 40 tahun. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Berapa tahun kalian harus menanti jadi Tuhan? 45 tahun. Lama nggak Bapak Ibu? Abraham untuk mengabdi janji Tuhan bagi dirinya untuk punya keturunan berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? Gak sedikit tahun. Yusuf mendapatkan janji Tuhan, visi Tuhan buat hidupnya. Itu kurang lebih Yusuf usia 17 tahun. Dan dibutuhkan waktu ketika dia berusia 30 tahun baru terjadi pengenalan. Butuh berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Jadi hari ini kita baru berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum apa-apa, Bu, Pak. Haleluya. Jangan kita komplain, Tuhan katanya kau berjanji begini-begini. Kok bisnisku makin suram, keluargaku kok makin kayak begini, rumah tanggaku makin kayak begini. Di mana janjimu? Jangan komplain dulu. Baru 1 tahun, baru 2 tahun. Tuhan, aku sudah usia 40 tahun, kok belum dapat pasangan hidup? Katanya Tuhan begini-begini, tapi mana janjinya? Tetap berharap menanti janji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ada banyak orang Kristen tidak memahami akan kebenaran-kebenaran ini dengan baik. Terpengaruh dengan perkembangan zaman yang serba instan ini. Dia maunya juga begitu. Akhirnya marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan, malah ngancam Tuhan. Tuhan, kalau tahun depan kalau kau nggak kasih saya jodoh, saya akan tinggalkan kau. Satu saat saya lagi mengajar mahasiswa teologi, lalu mahasiswa saya bertanya, Pak, dulu saya waktu sekolah kitab, pembina saya itu
dia punya keputusan yang menurut kami sangat mengecewakan kami. Kenapa? Dia berdoa supaya dia menikah sama calonnya dari Korea Selatan. Jadi dia berdoa, doa puasa, akhirnya di tanggal yang ditetapkan tidak terjadi. Lalu dia ambil Alkitab, dia sobek-sobek Alkitabnya lalu dibakar. Dan dia berkata, ini Alkitab gak benar. Saya sudah doa puasa, kenapa begini? Jadi dia doa puasa supaya memaksa Tuhan, supaya Tuhan ikut mau dia. Ini gak benar. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak bisa kita ancam. Amin. Gak bisa kita ancam. Tuhan adalah Tuhan. Amin. Dan dia berdaulat atas segala keputusan. Amin. Kalau Tuhan bilang ya, ya. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin. Jadi hari ini kalau kita sudah berdoa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, belum terjadi apa-apa, tetap menanti janji Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap menanti janji Tuhan. Jangan bulan depan Bapak Ibu sudah tidak datang gereja lagi. Setelah ditelusuri, kenapa Bapak itu kok gak datang lagi? Gara-gara dia kecewa sama Tuhan. Kenapa kecewa sama Tuhan? Karena dia doa dan Tuhan belum jawab doa. Keliru kita. Segala sesuatu Tuhan dapat lakukan. Amin. Saya mau kesaksian. Saya baru punya satu anak, usianya 10 bulan. Waktu saya mau menikah, teman pendeta dan saya sempat ngobrol sama dia bilang sama saya, Nelson, kamu jangan menikah sama wanita itu. Kalau kamu nikah sama dia, kamu gak punya keturunan. Saya bilang sama dia, terima kasih buat nasihat. Tapi saya sudah mendoakan cukup lama dan saya yakin kalau saya ini berasal dari Tuhan. Singkat cerita, kita menikah. Lalu kita menikah bulan Juli, bulan September, istri saya kita bawa untuk cek dokter. Waktu dicek dokter di rumah sakit keluarga rumah sakit di Bekasi Barat, dokter bilang, kenapa? Karena dia lihat ada kista di rahim istri saya dan menurut pengalaman dia bertahun-tahun, kista model seperti ini kalau ada di rahim seorang wanita, wanita itu tidak bakalan hamil. Jadi dokter berkata, Pak, Bu, ini mujizat. Ini mujizat. Tidak berhenti di situ, dokter berkata begini, memang ibu sekarang hamil, tapi ini mesti dikontrol. Karena bahasa awalnya, kista ini bisa makan janin. Jadi dia pulang kita mesti kontrol. Kontrol. Saya berdoa setelah menikah, saya bilang sama istri saya, kita berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, buktikan bahwa saya benar dan teman pendeta yang ngomong bahwa jangan menikah sama istri saya karena nanti tidak punya anak, buktikan bahwa dia salah dan saya benar. Puji Tuhan, 2 bulan kemudian istri saya hamil. Tapi ada persoalan di sana. Tiap malam kita berdoa. Singkat cerita, tinggal 2 minggu istri saya harus dioperasi. Cek terakhir, kistanya masih ada. Dan istri saya bilang sama dokter di ruang operasi, dok, tolong angkat juga kista di rahim saya. Karena waktu kita visi terakhir lupa kasih tahu ke dokter. Karena dokter yang operasi beda dengan dokter yang biasa kita panggil. Dokter operasi siap. Singkat cerita, setelah anak saya selesai operasi, dokter mencari kistanya itu. Kistanya sudah tidak ada. Saya sambil bertanya berkali-kali kepada dokter, dokter benar nggak
Kista di istri saya sudah nggak ada. Kenapa? Saya cari-cari udah nggak ada. Ini salah satu kesaksian saja yang membuktikan bahwa Tuhan bisa lakukan apa saja. Amin. Tuhan bisa berbuat apa saja. Amin. Haleluya. Yang bagi kita tidak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin. Bagi dokter juga tidak mungkin. Karena dia menjelaskan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dia nggak salah. Tapi Tuhan membuktikan bahwa dia di atas segala-galanya. Haleluya. Dia di atas segala-galanya. Itu sebabnya yang harus kita lakukan tetap menanti janji Tuhan. Amin. Karena dua ayat itu menegaskan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Iya. Usia itu bukan alasan bagi janji Tuhan untuk tidak tergenapi. Situasi juga bukan jadi alasan. Amin. Kondisi juga bukan jadi alasan. Kalau Tuhan bertindak, semuanya mungkin. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saya mau share beberapa hal pada kita. Dalam menanti janji Tuhan itu, pertama, kita harus belajar sabar. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam menanti janji Tuhan, kita harus belajar sabar. Coba komputer bisa buka Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Bapak Ibu perhatikan. Orang yang sabar melebihi seorang apa? Pahlawan. Pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut orang. Amin. Bapak Ibu, tidak semua orang itu bisa didaulat menjadi pahlawan. Banyak jenderal, tapi tidak mudah untuk ditetapkan jadi pahlawan. Kalau kita secara sederhana melihat kata pahlawan ini berasal dari kata pala. Pala itu kan bumbu yang wangi. Nah, secara filosofis, seseorang bisa diangkat jadi pahlawan kalau dia bisa menghasilkan karya yang mengagumkan. Amin. Karya yang membawa keharuman, baru bisa diangkat jadi pahlawan. Amin. Nah, kita berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi pahlawan aja gak gampang, apalagi melebihi itu. Tapi dengar baik-baik, Alkitab berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau supaya tetap survive di dalam Tuhan, dalam menanti janji Tuhan, maka tidak bisa tidak, kita harus belajar sabar. Kenapa ada banyak orang gampang tinggalkan Tuhan, gampang kecewa dengan Tuhan, putus asa kepada Tuhan, marah-marah kepada Tuhan, tidak mau datang lagi beribadah, bahkan akhirnya memutuskan tidak mau terlibat dalam pelayanan lagi. Kenapa? Karena kecewa kepada Tuhan. Kenapa kecewa? Karena dia melihat kok Tuhan gak baik sama dia, Tuhan kok gak adil sama dia, kehidupannya kok begitu saja. Kita harus belajar sabar. Amin. Harus belajar sabar. Siapa tuh Kaleb? Kaleb itu luar biasa. Kaleb itu hebat. Siapa itu Yusuf? Yusuf itu orang hebat. Tapi mereka harus belajar sabar untuk menanti janji Tuhan. Saya dibanding dengan Yusuf nggak ada apa-apanya. Saya dibandingkan dengan Kaleb nggak ada apa-apanya. Tapi mereka pahlawan-pahlawan iman ini, mereka bisa jadi seperti itu karena mereka belajar sabar di dalam menanti janji Tuhan. Saya tidak tahu. Sudah berapa lama Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan? Sudah berapa lama Bapak Ibu bergumul kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Mungkin ada yang sudah 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang mungkin 10 tahun. Jangan-jangan besok Tuhan genapi janjinya. Jangan-jangan minggu depan.
Jangan-jangan bulan depan. Itu sebabnya tetap sabar. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu ikutin saya. Saya harus belajar menjadi sabar di dalam menanti janji Tuhan. Sebab janji Tuhan pasti tergenapi. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, sikap yang kedua yang harus kita lakukan di dalam menanti janji Tuhan yang kedua adalah jangan ragukan janji Tuhan. Amin. Coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat 8. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan ayat ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati itu sama dengan ragu-ragu. Mendua hati itu sama dengan ragu-ragu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang kalau ragu-ragu tentang janji Tuhan, dia tidak akan dapat apa-apa. Amin. Kalaupun dia nyanyi, tapi nyanyi dengan hati yang ragu-ragu, itu dia nggak rasa apa-apa. Misalnya dia nyanyi, hatiku percaya, mulutnya ngomong hatiku percaya, tapi hatinya tidak percaya, nggak dapat apa-apa. Orang kalau nyanyi, hatiku percaya, mulutnya ngomong hatiku percaya, dan hatinya juga connect dengan mulutnya mengucapkan kata-kata itu, beda. Haleluya. 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 Kalau kita nyanyi hatiku percaya, tapi hati kita tidak percaya, kata-kata pujian itu rasanya nggak ada apa-apanya. Kosong. Amin. Hamba. Amin. Dan orang seperti itu pengen cepat-cepat pulang. Kalau dia ibadah pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Bagi dia nggak ada gunanya. Cepat-cepat pulang aja, ngapain lama-lama di sini? Kenapa? Karena apa yang dia dengarin itu nggak nyangkut di hatinya. Satu saat saya melayani satu ibadah 2 semalaman, lalu ada seorang jemaat yang hadir, dia tanya sama saya, Pak, bos saya ini tiap minggu ke gereja, tapi dia nggak percaya adanya Tuhan. Oh kalian, tiap minggu ke gereja, tapi dia tidak percaya adanya Tuhan. Saya berdoa di sini tidak ada seperti itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya di tempat ini tidak ada seperti itu. Sebab kalau ada seperti itu, kasihan. Dari rumah udah keluar ongkos, bensin, parkir, itu nggak gratis. Duit semua itu. Kalau Bapak Ibu datang di sini duduk dengerin firman, tapi percaya Tuhan nggak ada, terus ngapain di sini? Saya juga ngajar juga, anak murid saya tiap minggu ke gereja, tapi dia bilang saya nggak percaya adanya Tuhan. Bahkan dia melayani musik di gereja. Saya percaya pemusik semua percaya adanya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kalau seorang musisi, ketika dia mainkan musik dan dia percaya bahwa Tuhan itu ada, janjinya ya dan akan beda. Amin. Haleluya. Haleluya. Waktu dia mainkan touch keyboard itu beda rasanya. Beda. Saya nggak jago-jago amat main musik, tapi lumayan lah bisa main lah. Ketika kita nyanyi sederhana saja,
Tapi hati kita connect dengan pujian yang ada, rasanya beda. Bukan hanya kita, jemaat yang ada pun merasakan hal yang sama. Amin. Tapi kalau kita main musik hanya karena memang jadwal, tapi tidak punya gairah, ada passionnya di dalam hati kita bahwa percaya itu yang dikatakan pendeta, lagu itu ya dan amin. Beda. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tetap percaya akan firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan. Amin. Jadi Tuhan itu ya dan amin. Itu sebabnya apapun terjadi, jangan pernah ragukan janji Tuhan. Amin. Mau dokter vonis apapun, Ya. mau teman ngomong apapun, bodo amat. Kita hidup bukan apa kata orang, Amin. kita hidup apa kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Apa kata firman Tuhan? Bahkan pakar sekalipun yang berbicara, semua itu bisa batal ketika Tuhan bertindak. Amin. Saya ingat sebelum Indonesia mengalami krisis tahun 98, saya baca beberapa buku sebelumnya itu. Wah, para ekonom berkata Indonesia di tahun itu akan mengalami kejayaan ekonomi. Tidak ada menyangka bahwa akan terjadi resesi yang hebat, krisis yang hebat seperti itu. Tapi tiba-tiba semua jungkir balik. Semua jungkir balik. Hal-hal ini membuktikan bahwa pendapat manusia, sekalipun itu pendapat ahli, semua bisa rontok Amin. ketika Tuhan bertindak. Amin. Itu sebabnya jangan pernah meragukan janji Tuhan. Haleluya. Meskipun akal kita tidak sampai, akal kita tidak mampu memahaminya, tapi terhadap janji Tuhan jangan pernah kita ragu. Coba kita lihat Yeremia pasal 33 ayat 3. Wah, ini ayat yang dahsyat. Yeremia pasal 33 ayat 3. Wah, tapi perhatikan saya bacakan ayat ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Jadi meskipun akal kita, otak kita tidak mampu memahaminya, kenapa? Terlalu besar, terlalu dahsyat. Tapi itu bukan berarti itu tidak ada. Ada. Karena diadakan oleh Sang ada itu, yaitu Kristus Tuhan. Amin. Baik. Yang tidak ada menurut pikiran kita bukan berarti tidak ada. Ada. Siapa yang mengadakannya? Tuhan yang adalah ada itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Dia yang mengadakannya. Itu sebabnya jangan pernah ragu. Amin. Karena kalau kita ragu, Gambar. baru memulai begini, aduh gimana ya? Baru mau buka pelayanan, kenapa begini ya? Jangan ragu. Kalau Tuhan yang suruh, jalan. Kalau Tuhan yang suruh, jalan. Mau buka usaha apapun, kalau Tuhan yang suruh, jalan. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, jalan. Kenapa? Dia yang menyuruh, Dia yang akan menyertai, dan Dia yang akan menolong kita. Amin. Haleluya. Ada satu rumah makan di Kupang, nanti kalau Bapak Kupang mampirlah ke rumah makan. Daging sei namanya di Kupang. Sekarang lagi terkenal. Saya dengar cerita dari pemilik rumah makan ini. Sekarang dia udah punya 3 tempat. Terakhir saya ke Kupang, dia punya 3 tempat. Dia mulai usaha itu dengan uang kalau tidak salah 75.000. Gara-gara suaminya masuk penjara. Uang 75.000 itu uang yang tersisa di dompetnya.
Roh Kudus tuntun dia untuk beli sop daging babi yang sudah ada di sana. Dan ketika dia beli, Tuhan tuntun dia untuk mulai bangun usaha. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi dari modal itu dia belajar dari situ. Tuhan berkati. Sampai sekarang dia udah punya 3 tempat dan cukup ramai. Haleluya. Kalau Tuhan yang suruh, jalan. Karena kita berkata kalau dia yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Tapi kalau dia tutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Amin. Mau pakai kunci Inggris, kunci Jepang, kunci Jerman, kunci Belanda, nggak akan terbuka. Karena Tuhan yang tutup. Jadi kalau dia yang buka, siapapun yang tutup tidak bakalan bisa. Haleluya. Siapapun tidak ada yang bisa menutupnya. Maka kalau kita berkata, kalau orang menutup satu jalan, Tuhan akan buka berapa? 7 jalan. Haleluya. Dia tutup 2 jalan, Tuhan buka berapa? 14. Amin. Dia tutup 3, Tuhan buka 21. Kalau begitu silakan kamu tutup aja. Kamu tutup 1, dia buka 7. Kamu tutup 2, dia buka 14. Kalau dia yang suruh, jalan. Ketika Tuhan memanggil Abraham, suruh keluar dari rumah Bapa, dari keluarga, sanak keluarganya. Kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya tadi pagi kesini gak nyasar, karena Pak Jeffrey sudah kasih tahu alamat jelas, kasih meter. Dengan bikin saya. Kadang-kadang sudah begitu pun kita mesti bisa nyasar. Apalagi Tuhan ngomong sama Abraham, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Gak jelas. Gak jelas. Kalau ada orang nyuruh kita, Pak, saya utus Bapak ke Amerika ya untuk buka pelayanan. Di mana? Gak jelas. Nanti saya di sana hidup ke mana? Gak jelas. Saya pikir manusia yang waras pasti nggak mau pergi. Atau bila Pak Jeffrey ngomong sama saya, padahal saya mau undang Bapak kota ya. Di mana? Jakarta Selatan. Tempatnya di mana? Nanti saya kasih tahu. Sampai hari nggak dikasih tahu. Ini Jakarta Selatan kan luas, banyak gereja. Tuhan kadang-kadang dalam bekerja seperti itu kelihatannya tidak jelas. Tapi dengar baik-baik, Dia yang pegang kendali. Dia yang kontrol semua. Baik. Dan waktu itu pastikan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak akan meninggalkan kita, sebab Dia telah menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Dia terikat dengan janjinya. Tuhan tidak bisa terpisah dari janjinya. Itu sebabnya apa yang Dia janjikan pasti tergenapi. Terakhir, dalam menanti janji Tuhan, apa sikap kita? Sikap yang ketiga adalah kita lihat Amsal pasal 12 ayat 22. Amsal pasal 12 ayat 22. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Tetapi orang yang berlaku setia dikenang. Amin. Haleluya. Orang yang berlaku setia dikenangnya. Maksudnya apa, Pak? Orang yang setia kepada Tuhan pasti mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Keren banget. Baik. Dapat perkenanan dari manusia ya kita senang. Dapat perkenanan dari calon mertua kita senang. Dapat perkenanan dari bos kita pasti senang.
dapat perkenanan dari pimpinan kita, kita pasti senang. Apalagi dapat perkenanan dari Tuhan, pencipta alam semesta ini. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kita harus berlomba-lomba mendapatkan perkenanan Tuhan. Bagaimana mendapatkan perkenanan Tuhan? Setia. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang setia yang benar itu adalah sebetulnya ada banyak opsi yang tersedia buat kita untuk kita tidak setia, tapi kita memilih tetap setia. Itu setia yang benar. Ada banyak pilihan yang membuat kita tidak setia, tapi kita memilih untuk tetap setia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita setia, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, janji Tuhan pasti tergenapi. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.